Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan kita meminta pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan, untuk kita mengambil faedah dari kitabnya para ulama, untuk kita senantiasa meraih ilmu yang nafi', untuk senantiasa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan kita mempelajari adab-adab thalabatul ilm. Bagaimana seorang menuntut ilmu yang para ulama telah mengatakan kunna nata'allamul adab 20 sanah. Kami dahulu belajar adab menuntut ilmu itu bahasa sampai 20 tahun. Dan sebagian mereka mengatakan kunna nata'allamul adab 30 sanah. Kami belajar adab itu sampai 30 tahun. Dan tidaklah itu semua, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena pembelajaran adab ini adalah merupakan amaliyah tatbiqiyah. Karena pembelajaran adab ini adalah merupakan amaliyah untuk kita senantiasa praktekkan di dalam perjalanan ilmu kita. Bagaimana seseorang punya adab terhadap dirinya sendiri di dalam perjalanan ilmu yang harus dipraktekkan setiap waktunya. Dari keikhlasannya, dari kejujurannya, dari kesungguh-sungguhannya, dari senantiasa punya rasa khasyah dan senantiasa kembali kepada Allah. Dan bagaimana seseorang punya adab di dalam talaqi, dalam menuntut ilmu. Begitu pula adab dengan seorang guru, yang ini senantiasa seseorang itu bertemu dengan hal-hal tersebut. Dan terkadang seseorang itu terjatuh di dalam perjalanan mengamalkan adab ini, tapi berusaha untuk terus-menerus kembali dan berusaha mengamalkan adab thalabatul ilm ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala tolong, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita senantiasa mengamalkan adab-adab thalabatul ilm ini. Makanya sebagian para salafus saleh dahulu mengatakan, dahulu kita menuntut ilmu, kita enggak ikhlas. Tapi apa? Wa ya'bal ilm, ilmu itu enggan datang kepada kita, sampai hingga akhirnya kita menjadi orang yang ikhlas. Adab yang harus betul-betul kita praktekkan di dalam perjalanan ilmu kita. Di dalam ketika kita dalam keadaan menuntut ilmu. Maka semua harus kita perhatikan, harus kita memperhias diri kita seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, fa innal ilma la yasilu ilaihi illa al-mutahalli bi adabihi al-mutakhalli an afatihi. Bahwasanya ilmu itu tidak akan pernah bisa kita raih kecuali dengan kita memperhias diri kita dengan adab-adab thalabatul ilm dan kita mengosongkan dari hal-hal yang bisa merusak ilmu tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh para ulama dari adab yang selanjutnya, yaitu adabut thalib fi riyadil jannah. Jadi adabut thalib ma'a nafsihi, ada adabut thalib fit talaqqi, ada adabut thalib ma'a syaikhihi, bersama gurunya. Sekarang adabut thalib fi riyadil jannah, yaitu adab penuntut ilmu di dalam majelis. Ini harus betul-betul diperhatikan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita ketahui bahwasanya majelis ilmu adalah merupakan sebuah majelis yang senantiasa dicari-cari oleh para malaikat. Yang ini adalah merupakan riyadul jannah.
yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampaikan kepada kita semua, bahwasanya para malaikat itu punya Allah Subhanahu Wa Taala punya tentara dari para malaikatnya, yang para malaikat tersebut selalu senantiasa mencari halaqatul ilm. Dan kalau sudah ketemu dengan halaqatul ilm, mereka manggil satu dengan yang lainnya, yadumu ba'duhum ba'dha. Mereka bertumpuk satu dengan yang lainnya hingga sampai ke langit dunia, mengiapkan sayapnya. Sebagai bentuk apa? Ridho bima yasna. Sebagai bentuk ridho terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu tersebut. Dan itu yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, idza marartum biriyadil jannah farta'u fiha. Kalau kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka apa? Farta'u fiha. Berdiam dirilah, bersenang-senanglah di taman-taman surga tersebut. Dan ini yang harus kita fahami, bahwasanya riyadul jannah, taman-taman surga, halaqatul ilm, ternyata di situ ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Di sana ada adab-adab yang harus betul-betul diperhatikan. Kata beliau, mendatangkan perkataan Syekh Salim bin Al-Hilali ketika beliau memberikan taklik dari hadis Jibril. Makanya hadis Jibril itu adalah merupakan hadis yang Masya Allah, berbicara tentang masalah mu'allim, berbicara tentang masalah adab thalabatul ilm. Di situ juga berbicara tentang masalah apa? Majelis ilmu. Kata beliau, qaulu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Umar itu mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dilala ala ahammiyati majlisil ilm, menunjukkan pentingnya majelis ilmu itu. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah duduk bersama para sahabat. Yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan ilmu. Jadi majelis ilmu bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar maaf sesuatu yang formal saja. Bicarakan ilmu kalau di mana? Kalau di kelas, enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan ilmu bersama para sahabat, ya di Masjid Nabawi, ya di samping jalan, ya kan? Kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan ilmu ya di pasar. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika akhbar shadiqul amin sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan tentang majelis ilmu ini. Apa kata Rasulullah? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membicarakan tentang majelis ilmu. Bahwasanya apa? Kata Rasulullah, tidaklah berkumpul di dalam sebuah majelis ilmu, di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di dalamnya yatluna kitaballah, dibacakan ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna fima bainahum, dan saling mempelajari satu dengan yang lainnya. Kecuali apa? Di dalam majelis tersebut, kata Rasulullah, nazalat alaihimus sakinah, dikasih ketenangan, Pak. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Makanya nggak ada obat yang paling enak dari obat tidur kecuali apa? Majelis ilmu. Orang insomnia ya. Insomnia angel turu, ya kan? Subhanallah, di majelis ilmu cek gampang itu. Saking sakinahnya itu. Saking tenangnya. Cuma bukan ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Bukan yang sakinah terus iso turu dek majelis, enggak. Tapi apa? Yang dimaksud sakinah di sini yaitu ketenangan hati. Biasanya kita kalau lagi majelis ilmu kayak gini, ingat Allah, ya kan? Ingat akhirat. Oh, ternyata amal kita begitu banyak kurangnya, lali utang-utangnya. Ya. Baru selesai subhanakallahumma wa bihamdika, eling lagi, oh ternyata saya punya utang. Nah, di sini ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mereka duduk di majelis ilmu, nazalat alaihimus sakinah, dikasih ketenangan sama Allah Subhanahu wa taala hatinya.
Buktinya apa? Saya sendiri Pak, kalau lagi ngisi kajian seperti ini, tenang. Mau HP chat masuk sebanyak-banyaknya saya nggak delok Pak. Gitu. Tenang dan nggak risau gitu. Wis terserah gitu. Mau itu urusan kerjaan, mau itu apa dan sebagainya, wis nanti saja. Tenang tapi hati saya. Tapi kalau nggak lagi kajian, pengen ini delok terus opo ya, no opo. Justru malah was-wasnya banyak. Ini janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nazalat alaihi musakinah. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dinaungi rahmatnya Allah, diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, wa haffathumul malaikah, para malaikat pun akan menaunginya para penuntut ilmu ini, orang-orang yang mereka duduk di majelis ilmu. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa dzakarallahu fi man indah, Allah menyebut nama-nama orang-orang yang mereka duduk di majelis ilmu tersebut di hadapan para malaikatnya. Si fulan lagi duduk, si fulan lagi duduk, hamba-hambaku mereka lagi duduk di majelis ilmu. Makanya nggak apa-apa aja nggak jadi artis di mana di dunia, tapi ternyata apa? Karena keseringan kita duduk di majelis ilmu, malaikat itu kenal sama kita. Jadi artis langit, Pak. Kenapa? Sering disebut namanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan para malaikatnya. Kalau kita duduk di majelis ilmu nih saulan sekali, ya kan? Disebutnya cuma sekali. Kalau kita duduk di majelis ilmunya, masya Allah, ronggulan sepisan, ya disebutnya apa? Ya disebutnya ronggulan sepisan. Tapi kalau sehari kita bisa 5 kali, disebutkan ya 5 kali, bisa 6 kali. Coba mulai tadi wis piro kan? Disebut mana? Disebut lagi. Akhirnya apa? Akhirnya ini yang menjadikan kita dikenal oleh penduduk langit. Fulan yang sering duduk di majelis ilmu. Ini sebuah kenikmatan yang begitu besar. Jenengan duduk, tapi apa? Disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan para malaikatnya. Sebagai orang-orang yang mereka apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tahu bahwasanya keutamaan majelis ilmu sampai sebesar ini, apa kata beliau? Wa yanbaghi ala talibil ilmi al-muta'allimi ay yahrisu ala majalisil ilmi. Maka sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu yang belajar ilmu untuk semangat ayah riso, senantiasa semangat, terus menerus semangat. Gak semangate hariso, gak pakai fi'il mati, ayah riso. Semangatnya sekarang, nanti dan terus menerus itu harus semangat dalam menuntut ilmu. Dan harus semangat dalam apa? Majelis ilmu. Kemudian kata beliau, wa ayyarta'a fi riyadiha kama harrada ala dzalika imamul muttaqina sallallahu alaihi wasallam qailan, dan hendaknya seseorang itu bersenang-senang menikmati taman surga tersebut, taman ilmu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan semangat. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka apa? Berdiam dirilah, tenangkanlah, bersenang-senanglah di dalam taman-taman surga tersebut. Coba terkadang orang, Pak, tanya sama Juna itu. Jamaah itu lagi itu raudhah, ngamuk-ngamuk, Pak. Iya. Ya kan Bang Jun? Kalau sudah datang ke Madinah, kemudian tidak dapat raudhah, itu gimana? Gelonya itu loh. Tahu gelonya, Pak? Apa gelo? Kecewa. Bagaimana kecewanya? Ya. Tempat yang sedikit raudhah min jannah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Ma baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Padahal apa? Majelis ilmu juga raudhah. Kenapa seseorang itu fokus ke raudhah tersebut, kemudian apa? Kemudian lupa dengan raudhah yang begitu banyak, dengan taman-taman surga yang begitu banyak. Udah usah rebutan. Ya. Kenapa di situ sampai sekot-sekotan? Ya kan? Kemudian apa? Ketika diajak untuk farta'u fiha, untuk kita diam di tempat tersebut, justru malah kita apa? Menjauh dari majelis ilmu. Maka qalu, para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Apa itu riyadul jannah? Apa itu taman surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasulullah? Hilaqul dzikr, yaitu majelis ilmu.
fa inna lillahi ta'ala sayyaratun minal malaikati yatlubuna hilaqadz dzikr fa idza atau haffau bihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya sayyarat, yaitu apa? Minal malaikat. Sayyarat ini yang jalan terus, untuk mobil, Pak. Ya. Sayyaratun artinya mobil, jangan golek sayyaratun di kamus kok mobil. Allah punya mobil, enggak. Maksudnya apa? Yang jalan, yang muter, malaikat ini muter terus golek, mencari-cari. Apa yang dicari? Mereka yatlubuna hilaqadz dzikr. Mereka cari mana nih ada hilaqadz dzikr ini. Itu yang mereka cari. Muter terus malaikat ini golek, muter terus. Ketika di situ ada hilaqadz dzikr, mereka apa? Fa idza atau haffau bihim. Kalau mereka sudah dapatkan, mereka apa? Manggil satu dengan yang lainnya. Mereka manggil satu dengan yang lainnya, haffau bihim, yadumu ba'duhum ba'dha. Terus sampai mereka itu, sampai disebutkan mereka itu sampai langit dunia. Cuma kan kita nggak ketok, Pak. Kita nggak tahu di atas kita ada malaikat yang numpuk-numpuk sampai ke langit dunia. Kita di sini kayak itu ratu santai. Padahal disaksikan para malaikat didelok. Yang masuk kita nggak haya itu. Kita nggak malu didelok karena malaikat. Oh, nang hilaqadz dzikr kok guru. Maka coba didatangkan ketika di hilaqadz dzikr tersebut kita disaksikan oleh para malaikat. Kemudian apa? Kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Coba kita datangkan hal tersebut di dalam diri kita. Jangan justru malah apa? Jangan justru malah kita di hilaqadz dzikr terus kemudian kita sibuk dewi, mainan HP, balas chat. Terus kita disaksikan para malaikat. Loh, gimana mau dikasih rahmat sama Allah Subhanahu wa taala? Balas chat terus-terusan. Ya. Coba itu diperhatikan ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita betul-betul memahami hal tersebut, makanya apa? Para sahabat ketika mereka paham terhadap hal ini, apa yang dikatakan oleh beliau? Wa kana sahabatu radhiyallahu taala anhum idza jalasu ila nabi. Para sahabat kalau mereka duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaqadz dzikr. Apa kata beliau? Fi majlisihi atraku ka'anna ala ru'sihim at-tayr. Mereka itu nunduk, Pak. Untuk nunduk turu. Kita ini kan subhanallah nunduk turu, apalagi kalau sudah tangannya apa? Ngilang. Kan gitu. Para sahabat itu ketika mereka duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka memahami tentang hebatnya majelis ilmu ini yang dipersaksikan oleh para malaikat yang disebut-sebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atraku ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Mereka itu nunduk, diem seakan-akan di kepalanya itu ada burung, Pak. Ora gerak. Lek gerak burungnya kok terbang. Nunduk, ngrungokke, nyimak. Makanya gak heran kan kalau jenengan sering dapatkan video-video pendek, saya Shalih Utsaimin marah kalau apa? Kalau ada seorang penuntut ilmu kemudian apa? Ngelihat sana langsung dimarahin sama Shalih Utsaimin. Kenapa? Ini majelis ilmu yang harus ada kemuliaan. Ini majelis ilmu yang harus seseorang itu punya kehormatan. Pernah beliau cerita di majelis beliau, ada seorang ulama yang dimana seorang ulama ini buta, nggak bisa melihat. Beliau ngajar, cuma permasalahannya itu terbuka seperti ini. Kemudian ada orang-orang yang mereka membawa sapi, kalau nggak salah ceritanya beliau. Orang-orang pada apa? Ngelihat sapinya. Akhirnya apa? Ditinggal sama syekh. Ditinggal sama syekhnya. Padahal cuma delok. Akhirnya apa? Ditinggal sama syekhnya. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pembelajaran bahwasanya apa? Disebutkan kamu datang ini untuk ilmu, bukan untuk delok sapi gitu. Kadang subhanallah kita ini udan sithik delok, ya kan? Ono suara sithik tengok sana, ya kan? Tengok sana, tengok sini, gimana ya burungnya terbang terus ini.
enggak menang. Ya. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, wa kana sahabat ini kalau mereka duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atraku ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Begitu pula disebutkan di dalam hadis yang lain, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'alal mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ma akhsha 'alaikum min ba'di ma yaftahu 'alaikum min barakatil ardh. Sesungguhnya yang aku takutkan menimpa kalian setelahku, yaitu apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan keberkahan bumi. Ma akhsha 'alaikumul faqr. Aku enggak takut kalian tuh kiri, fakir. Tapi yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Ketika Allah bukakan pintu dunia kepada kalian semuanya. Sehingga kalian tanafasu, kalian berlomba-lomba sebagaimana ahlul kitab mereka sebelum kalian berlomba-lomba, sehingga kalian menjadi halaku, kalian menjadi binasa seperti halnya mereka juga binasa. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang laki-laki, faqama rajulun, bertanya kepada Rasulullah, faqala ya Rasulullah, aw ya'til khairu bisyarr, aw ya'til khairu bisyarr, apakah datang kebaikan dengan keburukan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasakata anhu nabi, Rasulullah diam. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dapat wahyu, enggak bisa jawab Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Qulna, maka kita katakan, para sahabat ketika itu ngomong apa? Yuha ilaihi, Rasulullah lagi dikasih apa? Lagi dikasih wahyu. Apa yang terjadi ikhwani wa akhwati fillah? Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu seperti ini, bagaimana para sahabat? Dan ini bukan waktu yang sebentar. Wasakatan nas, murid-muridnya itu para sahabat diam-diam. Ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan apa? Di atas kepala-kepala mereka itu apa? At-tayr, seakan-akan di atas kepala mereka itu apa? Burung. Coba kalau saiki Ustaz isik bentar ya. Baca-baca dulu. Ono sing bikin kopi. Ono sing golek apa? Bikin Indomie. Ini yang terjadi. Bagaimana zaman dahulu itu apa? Mereka para sahabat ini ngenteni, Pak. Nunggu. Kalau kita apa? Oh, pasti Ustaz ini kok mandek. Kan itu kan? Padahal Ustaz itu lagi apa? Lagi baca, berusaha untuk memahami. Makanya sekarang itu Ustaz itu dituntut untuk perfect. Gitu. Soalnya apa? Lek mandek mikir, Ustaz ini gak keren ini. Gitu. Ini yang terjadi. Padahal dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak tahu diam Rasulullah, nunggu diwahyukan, akhirnya diwahyukan. Sampai di dalam hadis ini disebutkan orang yang bertanya itu sampai sudah pergi, sampai ditanya sama Rasulullah, mana tadi as-sa'il itu, mana tadi yang bertanya tadi? Karena apa? Karena namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diam. Coba kalau seandainya kita diam, anak diam sih ya Pak. Ya kan? Pikiran jenengan apa? Ngopo Ustaz aku kok dijarno kan seperti itu. Ya kan? Kita kok disuruh kletak-kletuk dhewe. Akhirnya apa? Yang terjadi buka HP, Ustaz meneng kok. Ya kan? Balesi chat sih. Ya. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana dahulu majelis ilmu ini adalah merupakan majelis yang luar biasa, disaksikan para malaikat. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mereka berada di dalam majelis ilmu tersebut, sehingga itu yang menjadikan para sahabat sadar bahwasanya ini bukan majelis main-main. Sekarang enggak, majelis ilmu dicampur-campur. Majelis ilmu plus ngopi. Ya. Ono mana majelis apa? Majelis ngobrol santai apa istilahnya itu banyak muncul kadang di status-status singkatan-singkatan ya. Yang padahal subhanallah begitu besarnya majelis ilmu ini, tapi ternyata apa? Dirusak dengan bahasa-bahasa yang kelihatan sok keren, tapi apa? Hebatnya akhirnya dirusak.
Haibahnya akhirnya dirusak dengan nama-nama yang dimunculkan dengan kekerenan yang ada sekarang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan beliau mendatangkan ayat tentang majelis ilmu. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanzuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Beliau sudah mulai mendatangkan adab-adab dalam majelis ilmu. Apa adab-adab majelis ilmu? Kalau tadi ada majelis ilmu yang disebutkan yang awal, apa? Diem, enggak usah kakean gerak. Ojo koyo cacing kepanasan ngono lho, Pak. Ya kan? Ya kan? Molet rono, molet rene, ya kan? Kadang kita ini duduk subhanallah majelis ilmu, ya kan? Dikitin ada yang boleh bergerak. Gitu kan? Kadang kita itu subhanallah majelis ilmu apa? Bar molet ini, molet kanan, molet kiri. Bar selonjor kiri, selonjor kanan dan lain sebagainya. Enggak tenang. Gitu. Nah, ketidaktenangan itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan apa? Sebenarnya hati kita juga lagi enggak khusyuk. Kalau kita hati lagi khusyuk, lagi tenang, lagi betul-betul cinta akhirat, Allahu akbar walillahil hamd, kita duduk tenang gitu dengar dengan seksama gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan tentang ilmu itu, tak buka Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan tentang ilmu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, firmankan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Orang-orang yang mereka akan dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi peringatan yang kuat di dalam diri seseorang. Al-Qur'an itu akan betul-betul menjadi dzikra kapan? Liman kana lahu qalbun, kalau hatinya itu dihadirkan, Pak. Jadi aku di majelis ilmu, hatiku tak hadirkan. Liman kana lahu qalbun, qalbunya dihadirkan. Kemudian apa? Alqas sam'a. Nih, pendengarannya betul-betul dipasang, kupingnya betul-betul dipasang. Wa huwa syahid, dan dia apa? Betul-betul menyaksikan. Kalau hatinya dihadirkan, alqas sam'a, pendengarannya betul-betul diperdengarkan. Kemudian dia betul-betul menyaksikan, di situ akan apa? Betul-betul Al-Qur'an itu akan menjadi dzikra. Tapi kalau salah satunya ini tidak ada, sudah angin lewat, Pak. Hanya angin lewat. Antum dengerin ketoki syahid gitu. Ininya mendengarkan, hati ini mikiri opo, terbang ke sana, terbang ke sini gitu. Gak hadir bersama hatinya. Bener, ketoke kok nang arep lungguh merhatikan, tapi pikirannya apa? Engkau bengi mangan opo. Sudah hilang, Pak. Itu gak akan pernah, Pak. Gak akan pernah dia mendapatkan peringatan. Gitu. Makanya apa? Harus hati itu hadir. Al-qasam'a, pendengarannya betul-betul harus betul didatangkan, dan dia harus betul-betul memperhatikan. Di situ seseorang itu akan mendapatkan peringatan dari Al-Qur'an, dan itu adalah merupakan apa? Adab thalabatul ilm di dalam majelis. Makanya harus apa? Harus tadi duduknya harus betul-betul apa? Hay'ah, menuntut ilmu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana duduk di majelis ilmu? Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala menceritakan tentang malaikat Jibril, ya kan? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Itu menunjukkan hay'ah thalabatul ilm yang siap untuk mendapatkan ilmu. Yaitu apa? Bagaimana? Malaikat Jibril duduk mepet dengkule Rasul, kemudian tangannya apa? Betul-betul apa? Betul-betul di atas fakhidai, memperhatikan, datangkan hatinya, memperhatikan betul. Jadi posisi siap untuk mendapatkan ilmu. Kadang kita ini majelis ilmu sing golek apa, Pak? Golek senderan. Gitu. Wah, menuntut ilmu paling terakhir, senderan. Gitu kan? Golek yang paling apa? Yang paling nyaman. Golek sing pas lah. Tapi apa? Adab yang harus diperhatikan pertama kali, bagaimana hay'ah thalabatul ilm itu siap untuk mendapatkan ilmu.
bentuk penuntut ilmu, duduknya siap untuk mereka mendapatkan ilmu. Ini adab yang pertama. Kemudian kata beliau adab kedua, firman Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu, apabila dikatakan kepada kalian perluaslah, tafassah, gitu. Bagi-bagi nggon. Maka apa? Fafsahu. Maka hendaknya kalian apa? Geser-geser sidik-sidik gitu. Lapangkanlah. Yafsahillahu lakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dan meluaskan kalian. Wa idza qila suju, apabila dikatakan kepada kalian naiklah, maka apa? Fansuzu, maka berdirilah. Ini ikhwani wa akhwati fillah adab talabatul ilm. Ojo dipek dhewe nggonan. Alhamdulillah yo lapang gitu. Kalau dahulu gimana? Seseorang itu penuntut ilmunya sampai 5.000. Penuntut ilmunya sampai berapa? Sampai 10.000. Maka apa? Maka hendaknya seseorang itu apa? Seseorang itu tafassahu. Kalau dikon, ayo Pak geser di situ Pak. Ya geser sedikit. Gitu. Ngasih ruang ke temennya untuk apa? Untuk maju gitu kan. Ngasih ke temennya ruang untuk apa? Untuk dekat dengan seorang guru. Alhamdulillah sekarang ono loudspeaker, Pak. Kalau dulu gimana? Nggak ono loudspeaker, ustadz kon teriak-teriak. Gitu. Makanya apa? Pengennya itu apa? Rebutan di depan. Makanya tafassahu. Gitu. Makanya apa? Tafassahu. Sekarang karena ada loudspeaker ini nggak apa-apa aku lu godang buri untuk tunggu. Ini yang jadi problem. Gitu. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala? Beliau mengatakan qala al-allamah Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, "Hadza adabun minallahi li ibadihi." Ini adalah merupakan adab dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, kata beliau Syekh Sa'di, "Idza istama'u fi majlisin min majalisi mutma'i." Kalau orang itu berkumpul di sebuah majelis dari majelis mujtama, dari majelis ilmu, dari majelis perkumpulan, wahtaja ba'duhum au ba'dul qadimina litafassahu fil majlis, dan sebagian butuh untuk apa? Untuk dilonggarkan, diluaskan di dalam sebuah majelis. Fa inna minal adabi ayyafsahu lahu tahsilan li hadzal maqsud. Maka termasuk di antara adab apa? Dia ngasih kelonggaran. Ojo malah ini nyempit-nyempit dia ya. Tahu Pak, nyempit-nyempiti Pak. Apa nyempit-nyempiti? Apa? Nyesek-nyeseki. Ya, kamu ini nyesek-nyesek aja. Enggak. Tapi apa? Tafadhol, silakan. Kita geser sidik. Justru apa? Kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Karena ini apa? Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Ketika kita memberi kelapangan, ketika kita memberi keluasan, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala yafsahillahu lakum. Kemudian kata beliau, walaysa dzalika bidarin lil fasihi syai'an, dan itu juga tidak memudaratkan bagi orang yang ngasih kesempatan sedikit pun enggak. Fa inna man fassaha li akhihi fassahallahu lahu. Maka barang siapa yang memberikan kelapangan, keluasan kepada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan kepada orang tersebut. Bahwa man wassa ali akhihi wassa'allahu alaihi. Barang siapa yang meluaskan untuk saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan meluaskan untuk dirinya. Ini al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Maka ini adalah merupakan adab yang harus diperhatikan. Begitu pula termasuk di antara adab yang harus diperhatikan di dalam majelis ilmu, apa yang disebutkan waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La yuqimur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu jangan mendirikan orang lain. Maksudnya apa? Jangan ngerebut panggonane orang lain dari tempatnya. Kemudian dia duduk di tempat tersebut. Tapi apa?
Tafassahu wa tawassau. Tapi apa? Perluas, kasih kesempatan kepada saudaranya yang lain. Mentang-mentang ketua kelas semuanya. Minggir ini tempat anak, minggir. Ini khusus tempat anak. Enggak boleh seperti ini. Gitu kan? Karena apa? Siapa yang paling dahulu, ya dia yang paling berhak. Gitu. Siapa yang paling datang duluan, dia adalah orang yang paling berhak. Jadi jangan sampai apa? Mentang-mentang ketua kelas, mentang-mentang apa? Dia punya kedudukan, akhirnya apa? Minggir ini tempat anak khusus dari awal. Tidak ada tempat yang khusus. Ini termasuk diantara adab thalabatul ilm. Tapi apa? Tafassahu wa tawassau. Tapi kata Rasulullah, hendaknya apa? Tafassahu, kita coba perlebar, kemudian kita kasih kesempatan yang lain. Kemudian kata beliau, qala Muhammad bin Ismail As-San'ani, dikatakan oleh Muhammad bin Ismail As-San'ani, faman sabaqa ila maudi'in mubahin min masjidin aw ghairihi li salatin aw ghairiha min at-ta'ati fahuwa ahaqqu bihi. Barang siapa yang lebih dahulu di sebuah tempat yang mubah, ya, barang siapa yang lebih dahulu di sebuah tempat yang diperbolehkan dari masjid atau tempat yang lain untuk sholat atau yang selainnya dari ketaatan, duduk di majelis ilmu, maka apa? Fahuwa ahaqqu bihi. Dia adalah orang yang paling berhak. Dia adalah orang yang paling apa? Yang paling berhak. Wa yahrumu ala ghairi an yuqimahu, dan enggak boleh bagi selainnya untuk apa? Untuk ngusir dia. Mentang-mentang bukan panitia, maaf Pak, ini tempat panitia. Ya? Kadang kan seperti itu, apalagi kalau apa? Tabligh gede. Ya? Apalagi kalau tabligh akbar. Ya siapa yang paling awal, ya dia yang paling berhak. Ya kan? Pak, enggak boleh di sini Pak, ini tempat panitia dan lain sebagainya. Maka wa yahrumu ala ghairi an yuqimahu, enggak boleh untuk dia apa? Mengusirnya. Illa annahu qad afada hadis, kecuali apa? Di sana ada sebuah hadis yang mengatakan apa? Man qama min majlisihi tsumma raja ilaihi fahuwa ahaqqu bihi. Kecuali apa? Kecuali antum memang lebih awal, antum dulunya di situ, kemudian apa? Antum ke toilet, memang niat mau balik lagi. Maka siapa yang lebih berhak? Yang tadi, yang dia berangkat ke toilet karena punya hajat, kemudian balik lagi. Maaf Pak, tadi saya ke toilet dan ini tempat saya dari awal. Gitu. Kalau bisa dikasih tanda, ya dikasih tanda bahwa ini tanda saya tak ke toilet dulu. Dikai apa? Dikai koplo atau apa? Gitu. Dikai peci atau apa sebagai tanda bahwasanya di situ adalah merupakan tempat yang sudah ditempati. Kata beliau, annahu idza kana qad sabaqa fihi, kalau sudah ada orang yang mendahuluinya, maka haqqun li ahadin biqu'udihi fihi min musallin aw ghairihi thumma faraqahu li ayyi hajatin thumma ada wa qad qa'ada fihi ahadun anna lahu an yuqimahu minhu. Ini yang tadi saya sebutkan. Kalau seseorang, kata beliau, dia sudah mendahului di tempat tersebut, kemudian dia ada hajah, ya kan? Kemudian dia balik lagi dan di dalamnya sudah ada orang yang duduk, maka boleh bagi dia untuk apa? Untuk an yuqimahu, untuk membuat orang tersebut berdiri. Karena apa? Karena dia lebih dahulu. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara adab yang harus diperhatikan di dalam majelis ilmu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka seseorang ketika mereka berada di dalam majelis ilmu, ternyata majelis ilmu ini ada adab-adabnya. Untuk seseorang punya perhatian terhadap adab majelis ilmu, mempersiapkan dirinya untuk dia mendapatkan ilmu, mendatangkan hatinya, mendatangkan pendengarannya, kemudian juga dia menyaksikan apa yang disampaikan oleh seorang guru tersebut. Kemudian apa? Dia tenang. Dan seseorang itu tafassah, memberikan kesempatan kepada yang lain untuk duduk. Ini adalah merupakan adab-adab di dalam majelis ilmu. Dan insyaallah kita akan lanjutkan habis maghrib, masih berkaitan dengan masalah adabut thalib fi riyadil jannah. Adab seorang penuntut ilmu itu di dalam majelis ilmu. Dan waktu sudah mendekati maghrib, monggo silahkan untuk mengambil air wudhu dan siap-siap untuk sholat maghrib. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah sholat maghrib.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.